Baiklah teman-teman semuanya, kali ini kita akan menjawab jenis soal tes wawasan kebangsaan tentang nasionalisme. Nah, di sini kita akan menjawab 50 soal pada soal TWK yang terdapat pada buku ini. Nah, tentu saja buku ini merupakan keluaran terbaru ya, buku CPNS tahun 2024. Dan buat teman-teman semuanya yang menginginkan buku ini, maka silakan cek link yang terdapat pada deskripsi. Nah, baiklah teman-teman semuanya, untuk soal yang pertama yaitu kesadaran nasionalisme purba di Indonesia, salah satunya ditunjukkan dengan. Nah, di sini kita langsung saja menjawab teman-teman ya, tanpa ada penjelasan secara detail ya untuk setiap jawabannya. Nah, untuk jawaban yang pertama di sini yaitu jawaban C, di mana kesadaran nasionalisme purba muncul ketika terjadi kolonialisme di Nusantara yang ditandai dengan bermunculannya perang-perang yang bersifat lokal dari berbagai komunitas agama di daerah, seperti perang di Ponorogo, Jawa Tengah, perang Padri yang ada di Sumatera Barat, kemudian perang Antasari yang ada di Banjarmasin, kemudian perang Aceh dan perang jihad di Cilegon. Nah, jadi di sini kesadaran nasionalisme purba itu muncul pada perang melawan kolonialisme di berbagai daerah. Jadi jawabannya adalah bagian C. Selanjutnya soal yang kedua. Kunci menuju negara demokratis terletak pada bagaimana mengembangkan toleransi kembar atau twin toleration dalam konstruksi politik. Berikut ini merupakan salah satu perwujudan dari toleransi kembar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah. Jadi di sini untuk jawaban soal yang kedua, jawabannya A ya, di mana kunci membangun negara modern dan demokratis bukan pada ada tidaknya pemisah antara agama dan negara. Bagaimana membangun relasi agama dan negara dalam ketatanegaraan merupakan pilihan historis. Jadi namun kunci menuju negara demokratis terletak pada bagaimana mengembangkan toleransi kembar atau twin toleransi dalam konstruksi politik. Nah, bicara toleransi kembar adalah situasi ketika institusi agama dan negara menyadari batas otoritasnya lalu mengembangkan toleransi sesuai fungsinya masing-masing. Nah, jadi di sini untuk jawabannya pada soal nomor yang kedua ini ya adalah bagian A, di mana institusi agama tidak bisa memaksakan kebijakan publik kepada pemerintah yang telah dipilih secara demokratis. Jadi jawabannya adalah bagian A. Selanjutnya soal yang ketiga. Upaya jangka panjang yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme berikut ini adalah. Nah, untuk jawaban nomor 3 ini yaitu jawabannya bagian C ya, di mana langkah-langkah untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Jadi di sini adalah jawabannya bagian C, di mana menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Jadi di sini jawabannya adalah bagian C. Jadi ada beberapa dampak negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Pertama, di mana menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh. Jadi semisal muncul semangat mencintai produk dalam negeri. Jadi ini merupakan bentuk antisipasi ya. Kemudian yang kedua, antisipasinya menanamkan dan mengamalkan nilai Pancasila. Kemudian bagian ketiga, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Kemudian mewujudkan supremasi hukum. Kemudian selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ekologi, ekonomi, sosial, budaya, bangsa. Jadi di sini jawabannya adalah bagian C. Selanjutnya soal yang keempat. Munculnya nasionalisme dipengaruhi oleh hal-hal berikut. Kecuali. Nah, dari kelima jawaban di situ ada kata kecuali ya. Nah, kemunculan nasionalisme itu dipengaruhi beberapa hal ya, karena di sini dikatakan kecuali, maka jawabannya adalah bagian D. Jadi revolusi Cina bukanlah yang mempengaruhi munculnya rasa nasionalisme itu. Selanjutnya nomor 5. Globalisasi yang berkembang sangat cepat mempengaruhi berbagai bidang kehidupan masyarakat multikultural saat ini secara tidak langsung, menyebabkan timbulnya disintegrasi bangsa dan berdampak pada.
Nah, tentunya disintegrasi ya itu akan mengakibatkan jawabannya di sini adalah bagian A. Jadi untuk yang menyebabkan timbulnya disintegrasi bangsa dan akan berdampak pada ketimpangan ekonomi, teman-teman ya. Jadi globalisasi yang berkembang sangat cepat itu akan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan masyarakat, multikultural ya, multibudaya, banyak budaya secara tidak langsung yang akhirnya akan terjadi ketimpangan ekonomi. Selanjutnya soal nomor 6. Bentuk dari nasionalisme di mana negara mendapatkan kebenaran politik sebagai suatu hal yang alamiah dan juga ekspresi dari suatu bangsa atau ras merupakan pengertian dari. Jadi di sini untuk jawaban nomor 6 ya, untuk jawaban nomor 6 itu yaitu bagian B ya, di mana nasionalisme yang kemudian ya mendapatkan kebenaran politik sebagai suatu hal yang alamiah dan juga ekspresi. Karena ini dikatakan ekspresi, berarti ini bagian dari nasionalisme romantik ya. Jadi nasionalisme romantik itu adalah nasionalisme di mana negara mendapatkan kebenaran politik sebagai yang alamiah atau organik dan juga ekspresi dari suatu bangsa atau ras. Jadi di sini jawabannya adalah bagian B. Selanjutnya soal nomor 7. Pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk ciri-ciri suasana toleransi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat multikultural adalah. Nah, kalau untuk jawaban bagian nomor 7 ini, maka jawabannya adalah bagian E ya, di mana di sini yang tidak termasuk ciri-ciri suasana toleransi yaitu melatih anak-anak muda untuk mengetahui kebudayaan daerah sendiri ya. Jadi itu bukan bagian dari ciri-ciri suasana toleransi dalam masyarakat multikultural ya. Selanjutnya soal nomor 8. Nah, pada soal nomor 8 ini yaitu masa moderat pergerakan nasional Indonesia berlangsung pada tahun. Jadi di sini masa moderatnya berlaku pada tahun 1930 sampai 1942 ya. Jadi jawabannya adalah bagian D. Selanjutnya soal nomor 9. Berikut ini yang bukan merupakan perbedaan horizontal dalam kemajemukan bangsa Indonesia adalah. Nah, di sini yang menjadi atau yang bukan merupakan perbedaan horizontal ya dalam kemajemukan bangsa Indonesia. Tentu saja kalau kita suku itu kan majemuk ya, di Indonesia banyak sekali suku ya. Berarti untuk bagian A tidak tepat ya. Nah, di sini untuk jawabannya yaitu yang tidak termasuk dalam perbedaan horizontal, yaitu jawabannya adalah bagian D ya. Nah, yaitu persoalan ekonomi, karena kalau agama banyak, bahasa juga banyak, hukum juga banyak ya. Selanjutnya soal nomor 10. Selain membicarakan persiapan konferensi Asia Afrika, konferensi 5 negara di Kolombo pada tanggal 20 April sampai 2 Mei 2024 bertujuan untuk. Nah, untuk soal nomor 10 ini jawabannya adalah bagian A ya. Pada bagian A itu membahas persoalan yang terjadi di Vietnam. Selanjutnya soal nomor 11. Cinta tanah air dan bangsa dapat dibuktikan dengan cara. Jadi di sini jawabannya adalah cinta tanah air itu dapat dibuktikan dengan cara bagian B ya. Jawabannya bagian B, mengurangi impor produk agar devisa negara stabil. Selanjutnya soal nomor 12. Salah satu faktor yang mempermudah infiltrasi ISDP dalam tubuh SI atau Syarikat Islam adalah. Jawabannya bagian D, yaitu koordinasi partai yang terbagi-bagi. Ya, jadi di sini untuk salah satu faktor yang mempermudah infiltrasi SDP ke dalam tubuh SI adalah koordinasi partai yang terbagi-bagi. Jawabannya bagian D. Selanjutnya soal nomor 13. Dimensi kedaulatan yang mempengaruhi tumbuh dan kembangnya nasionalisme di negara multikultural adalah. Untuk jawaban soal nomor 13 yaitu jawabannya bagian E, di mana bagian E itu yaitu aspek fisik dan batin ya. Nah, selanjutnya soal nomor 14.
semangat nasionalisme yang terkandung dalam pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 menitik beratkan nasionalisme di bidang. Nah, ini pada pasal 32 ayat 1 dan 2 ya. Berarti di sini untuk jawaban soal nomor 14 yaitu jawabannya bagian A tentang nasionalisme yang menitik beratkan pada nasionalisme di bidang budaya. Selanjutnya soal nomor 15. Berikut ini yang bukan merupakan berikut ini yang bukan manfaat keberagaman budaya Indonesia adalah. Nah, untuk soal nomor 15 ini jawabannya adalah E, menguatkan rasa bangga diri terhadap kekayaan bangsa. Jadi ini merupakan bukan manfaat keberagaman budaya Indonesia ya. Selanjutnya soal nomor 16 ya, nomor 16. Organisasi perhimpunan partai-partai nasional yang menjadi cikal bakal dibentuknya Kongres Pemuda 1 dan 2 adalah. Nah, untuk jawaban soal nomor 16 ini yaitu jawabannya adalah bagian B, di mana B ini adalah PPPKI. Jadi untuk yang menjadi cikal bakal dibentuknya Kongres Pemuda 1 dan 2 adalah PPPKI. Selanjutnya soal nomor 17. Munculnya paham kedaerahan dalam kehidupan masyarakat majemuk karena kesamaan tempat lahir, tempat tinggal, agama, suku, dan keturunan menunjukkan munculnya gejala sosial. Nah, untuk soal nomor 17 ini ya jawabannya adalah bagian C ya, bagian C yang dimana itu menunjukkan pahaman primordialisme ya, primordialisme. Jadi jawabannya adalah bagian C. Selanjutnya soal nomor 18. Selain disebabkan oleh keluarnya Dr. Cipto Mangunkusumo dari organisasi, semakin lambannya gerak organisasi Budi Utomo juga disebabkan oleh. Nah, untuk jawaban soal nomor 18 ini yaitu jawabannya B, di mana Budi Utomo lebih mementingkan kepentingan kolonial. Selanjutnya soal nomor 19. Cita-cita industri partis adalah menumbuhkan semangat nasionalisme di Indonesia. Beberapa butir dalam programnya adalah berikut ini, kecuali ya, kata kecuali berarti bukan bagian dari programnya ya. Nah, di sini untuk jawabannya adalah bagian B, yaitu meningkatkan semangat persaudaraan dan chauvinisme ya, chauvinisme. Jadi di sini jawabannya kecuali bagian B ya. Selanjutnya soal nomor 20. Salah satu nilai dasar yang memiliki fungsi utama untuk menyediakan kontrol demokrasi, peran demokratis untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas peran belajar adalah nilai. Nah, untuk jawaban nomor 20 ini yaitu jawabannya adalah bagian B ya, yaitu tentang nilai akuntabilitas. Selanjutnya soal nomor 21. Organisasi Pergerakan Wanita Nasional tertua dan merupakan bagian dari Budi Utomo yang didirikan di Jakarta pada tahun 1912 dan bertujuan untuk memberikan bantuan, bimbingan dan penerangan ya kepada wanita-wanita pribumi dalam menuntut pelajaran dan dalam menyatakan pendapat di muka umum adalah organisasi. Nah, jawaban untuk soal nomor 21 ini adalah jawabannya bagian C ya. Jawabannya adalah bagian C, yaitu Putri Mardika. Selanjutnya soal nomor 22. Nasionalisme Indonesia ya adalah nasionalisme yang memuliakan kemanusiaan universal dengan menjunjung tinggi persaudaraan, perdamaian, dan keadilan antar umat manusia. Merupakan tujuan nasionalisme yang bersumber dari sila keberapa ya? Nah, itu dari sila ketiga. Jadi jawabannya adalah bagian C. Selanjutnya soal nomor 23. Berikut ini adalah manfaat wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia kecuali. Nah, untuk jawaban nomor 23 yaitu jawabannya adalah bagian C, di mana yang bukan bagian dari manfaat wawasan Nusantara yaitu terwujudnya perdamaian dan kerukunan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya soal 24 ya, nomor 24. Makna kebebasan beragama dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 diartikan sebagai berikut. Nah, untuk jawaban
nomor 24 ini, yaitu jawabannya adalah bagian B, yaitu kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Selanjutnya soal nomor 25. Sila Pancasila yang menjadi jiwa dari sila-sila lain dalam Pancasila sehingga melahirkan masyarakat Indonesia yang berkarakter, beretos kerja tinggi dan memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi diri dan kekayaan alam untuk kemakmuran bersama adalah sila ke. Nah, untuk jawaban soal nomor 25 adalah sila yang pertama, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jawabannya adalah bagian A. Nah, baiklah teman-teman semuanya, cukup sekian dulu untuk menjawab soal tes wawasan kebangsaan tentang nasionalisme. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.